Makassar dan akan disiarkan secara langsung di Kompas TV pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui lebih jauh, kita akan berbincang bersama dengan Fauzi Andi Wawo, Ketua Tim Pemenangan Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1. Baik, Pak Wawo, bisa dijelaskan, Pak, apa kemudian strategi yang akan diterapkan oleh Paslon 01? Insya Allah akan menyampaikan visi misi kami ke depan seperti apa. Harapannya kita berharap semuanya ini bisa berjalan lancar-lancar saja, kemudian tidak kurang satu apapun, sehingga apa-apa yang kami cita-citakan ini bisa berjalan baik dan diridhoi oleh Allah SWT. Baik, Pak Wawo, kita akan ikuti bersama jalannya debat publik perdana Pilgub Sulawesi Selatan di Kompas TV yang akan tayang pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah ini. Wafikasi Sanila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, saudara, menjelang debat Pilgub 2024, KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan debat publik yang juga bisa disiarkan dan juga bisa ditonton secara live di Kompas TV. Mana persiapan dan juga apa harapan mereka ini sudah bersama kami, Pak Harun Rasid. Selamat malam, Pak. Bagaimana persiapan dan juga apa nih yang dilakukan dari tim 02 untuk debat yang nanti akan disiarkan di Kompas? Jadi kalau untuk persiapan, saya pikir tidak ada persiapan khusus untuk kami dengan beberapa tim semua, karena kandidat kami yang pertama selain incumbent juga sangat berpengalaman, itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa titik yang kemudian kita hadirkan untuk nonton barengnya itu. Yang pertama ada di Posko Boulevard, ada juga di posko di Kompleks Pasar Sergar Jalan Pengayoman. Oke, baik, terima kasih Pak Harun Rasid. Semoga debat sebentar bisa berjalan aman, damai, dan juga bisa sesuai dengan harapan kita semua. Kembali ke Anda di Jakarta. Kita sambut moderator debat publik hari ini, My Sister Tarigan. Selamat malam hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya My Sister Tarigan yang akan menjadi moderator debat pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Acara ini merupakan kerjasama antara KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kompas TV. Dan sebelum kita mulai acara debat malam ini, izinkan kami perkenalkan profil Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut profilnya. Ketua KPU Sulsel Divisi Keuangan Umum dan Rumah Tangga Bapak Hasbullah Esos M. Kesos. Anggota KPU Sulsel Divisi Hukum dan Pengawasan Ibu Dr. Upi Hastati SAG MH. Anggota KPU Sulsel Divisi Teknis Penyelenggaraan Bapak Dr. Ahmad Adi Wijaya SPD MPD. Anggota KPU Sulsel Divisi Perencanaan dan Logistik Bapak Marzuki Kadir Esos. Anggota KPU Sulsel Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Bapak Hasrudin Hussein. Anggota KPU Sulsel Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Bapak Tasrif SH MH. Anggota KPU Sulsel Divisi Data dan Informasi, Bapak Romi Harminto MAG. Sekretaris KPU Sulsel, Bapak Dr. Andus Muhammad Adnan Tahir. Selanjutnya kami perkenalkan profil tim panelis yang mengarsiteki debat malam ini. Berikut profilnya. Andi Yuda Yunus, pemerhati kebijakan publik dan aktivis LSM. Dr. H. Adi Suryadi Chula MA, dosen pasca sarjana, Ilmu Politik dan Ilmu Hubungan Internasional, Konsentrasi Kajian Demokrasi dan Civil Society, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dr. Muhammad Arif SH MH,
dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Dr. Muh Iqbal Latif MSI, Kepala Pusat Penelitian Opini Publik LPPM Universitas Hasanuddin. Husaimah Husain SHM Hum, aktivis atau pegiat perempuan anti korupsi. Profesor Dr. Hafirdaus Muhammad MA, Guru Besar Komunikasi Politik Islam UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. H. Muhlis Madani MSI, Guru Besar Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan berikut kita saksikan profil pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1, calon gubernur Moh Ramdan Pomanto, calon wakil gubernur H. Astar Arsyad SHMH. Pasangan calon nomor urut 1 diusul oleh 3 partai politik, yaitu PKB, PDI Perjuangan, P3. Pasangan calon nomor urut 2, calon gubernur Andi Sudirman Sulaiman, calon wakil gubernur Fatmawati Rusdi. Pasangan calon nomor urut 2 diusul oleh 10 partai politik, yaitu Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, PAN, Partai Hanura, Partai Gelora, PSI, Partai Perindo. Hadirin dan pemirsa sekalian, inilah kedua pasangan calon yang sudah menempati podium sesuai nomor urut. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara debat, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan jingle Pilkada untuk kita, Provinsi Sulawesi Selatan. Hadirin dimohon berdiri. suaramu untuk memilih. Gunakan hak pilihmu dengan hati. Suara hatimu demi yang terbaik untuk Sulawesi Selatan.
Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, untuk mengawali acara kita akan menyambut Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan sambutan sekaligus pembacaan doa. Kepada Bapak Hasbullah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, salu ala nabi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang terhormat pimpinan anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan beserta sekretaris, yang kami hormati dan banggakan penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati pimpinan partai politik pengusul paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati tim pendukung paslon 01 dan paslon 02, yang kami hormati semua yang hadir di tempat ini, yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, terkhusus kepada rekan-rekan media yang dari sore sudah menunggu untuk meliput kegiatan ini. Dan yang kami muliakan pasangan calon nomor urut 1, calon gubernur dan wakil gubernur, Bapak Muhammad Ramdan Pamanto dan Bapak Asar Arsyad, yang kami muliakan dan banggakan paslon nomor urut 2, Bapak Andi Sudirman Sulaiman dan Ibu Fatmawati Rusdi. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah malam ini kita bisa sampai di tahapan kampanye di dalam PKPU 13 tahun 2024 terkait dengan kampanye, pelaksanaan kampanye. Disebutkan di pasal 5 ayat 1, kampanye dilaksanakan untuk pendidikan politik terhadap masyarakat. Jadi disebutkan bahwa kampanye dilaksanakan untuk pendidikan politik terhadap masyarakat dan dilaksanakan sesuai tanggung jawab. Harus penuh dengan tanggung jawab. Terus di poin lain, di pasal berikutnya terkait dengan pendidikan politik bagi masyarakat, ini kepentingannya untuk apa? Untuk peningkatan partisipasi politik pada pemilihan pilkada serentak tahun 2024. Olehnya itu mudah-mudahan debat malam ini bisa menjadi referensi publik, bisa menjadi referensi para pemilih dalam memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur pada 27 November mendatang. Tema yang kita akan dibahas malam ini terkait dengan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik yang aksesibel, yang responsif dan berkeadilan. Terkait dengan hal tersebut, mudah-mudahan ruang ini bisa menjadi ruang edukasi bersama semua masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya para pemilih dalam upaya menentukan pilihannya nanti pada 27 November. Terakhir, izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam, dan bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya muqallibal qulub wala besar. Wahai yang mengetahui apa yang tersembunyi maupun yang nampak. Ya mudabbiral laili wan nahar. Wahai yang mengetahui siang dan malam. Ya muhawwilal hauli wal ahwal. Wahai yang mengetahui segala kondisi. Hawil halana ilal lisanil hal. Berikanlah kami. Tersegel. Koordinator tim panelis Bapak Andi Yuda Yunus dipersilakan naik ke atas panggung untuk memberikan soal pertanyaan secara simbolik kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, yang kemudian Ketua KPU akan menyerahkan berkas pertanyaan yang sudah tersegel kepada moderator.
Baik, terima kasih. Masih tersegel, Bapak Ibu. Terima kasih. Ketua dan koordinator panelis dipersilakan kembali ke tempat. Selama debat berlangsung, KPU Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta debat. Berikut tata tertib debat. Tata tertib debat publik 2024. 1. Make your skin healthier and resilient with Q10 Plus. Try now. Bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, moderator, dan panelis debat publik. 3. Debat publik akan dipandu oleh moderator. 4. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 5. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 6. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 7. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan program. 8. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Dan pemirsa, ini dia saat yang kita tunggu. Penyampaian visi misi dengan tema debat perdana kali ini, yaitu peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik yang aksesibel, responsif, dan berkeadilan. Pertama, kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 selama 180 detik dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPU dan seluruh komisioner KPU yang kami cintai, Ketua Bawaslu dan seluruh komisioner yang kami hormati, para panelis dan moderator, Forkompinda, para ketua partai pengusul, baik dia maupun andalan hati, pasangan yang saya hormati, pasangan sahabat saya, pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Pak Mati Rusdi yang kami cintai, seluruh rakyat Sulawesi Selatan yang hadir langsung maupun yang menonton debat ini lewat Kompas TV yang saya cintai, serta terkhusus masyarakat di desa terpencil Sulawesi Selatan, Desa Sailus di Pulau terluar Kepulauan Pangkep, Desa Kasintuwu di Pegunungan di Luwu Timur, Desa Barupu di Toraja Utara, Desa Simbuang di Tanah Toraja, dan juga seluruh masyarakat dataran tinggi Seko dan Rampi yang sedang berjuang sendiri. Kami pasangan dia, Dani Asar, mengusung visi Sulsel Global Food Hub yang sombere, maca, dan resilient untuk semua. Kami memiliki 3 misi. Misi pertama adalah mewujudkan restrukturisasi spasial dan ekologi yang sombere, maca, resilient, dan produktif. Kami memiliki 8 program strategis, tapi kami hanya menyampaikan 3 yang paling utama. 1, membangun secara serentak dan merata 10 kawasan anatomi Sulsel yang terintegrasi, unggul, produktif, dan resilient. Kemudian yang berikutnya adalah menata kota yang terintegrasi, membangun desa yang berjasa-saing. Kemudian yang berikutnya adalah membangun jejaring konektivitas wilayah yang solid dan membangun infrastruktur yang terpadu. Misi 2, mewujudkan rekonstruksi sosial dan sumber daya manusia yang sumber, maca, resilient, dan produktif. Dari 8 kami menyebutkan 4. 1, menciptakan ekosistem pendidikan yang unggul. Semua harus mendapat pendidikan di seluruh Sulawesi Selatan. Yang kedua, membangun ekosistem smart health, smart care, rescue berbasis kecamatan. Yang ketiga, menyiapkan 13.000 tenaga kerja dengan keahlian digital yang akan mengisi peluang kerja dan peluang bisnis baru berbasis desa. Misi yang ketiga, mewujudkan perkuatan ekonomi dan teknologi yang sombere
maca, resilient, dan berdaya saing. Memperkuat struktur ekonomi berbasis pangan, baik jasa perdagangan, industri pariwisata. Memperkuat ekosistem ketahanan Berikutnya kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misinya selama 180 detik dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andi Sudirman Sulaiman bersama Ibu Fatmawati Rusdi dengan tagline Andalan Hati untuk Sulsel Maju dan Berkarakter. Kami akan membrief terkait visi misi kami. Sulsel Maju dalam artian melanjutkan pembangunan yang kami telah letakkan pondasi yang kuat pada periode kami menjabat sebelumnya, yang kemudian akan menjadi karakternya adalah sipakato sipakalabi sipakainge untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kami akan menjabarkan dalam 8 misi dan kami akan membrief outline hanya 3 atau 4 konsep. Yang pertama adalah bagaimana melanjutkan pembangunan Sulsel terkoneksi. Dalam artian kita melihat lintas harian rata-rata tinggi di Sulawesi Selatan masih banyak rusak berat, dan pada waktu kami menjabat kami mengintervensi yang terpenting di wilayah yang sangat dibutuhkan masyarakat, termasuk diantaranya KBRI untuk menghubungkan 2 Toraja, dan kemudian bagaimana Patalasang, Antang yang kemudian kita selesaikan, bagaimana kemudian pewilayahan daerah-daerah terselir untuk tembus seperti Bastem yang terselir, dan juga termasuk melanjutkan pembangunan Keseko. Di bidang pendidikan kami merupakan terbesar mengangkat kuota P3 seluruh Indonesia, dan kemudian bagaimana kita membangun rumah sakit yang terjangkau dan menjangkau wilayah terpencil, dan mereka adalah langsung kerjasama BPJS, sehingga itu akan menjadi replikasi untuk pembangunan ke depan 5 tahun untuk wilayah utara dan selatan, dan kami akan meningkatkan bagaimana nakes dan layanan alat medisnya. Kemudian bagaimana di bidang lainnya seperti bagaimana optimalisasi aset, dan termasuk bagaimana kemudian di bidang pendidikan kita mengadakan Smart School untuk menjangkau satu Sulsel satu standar, sehingga kita dinobatkan tertinggi masuk perguruan tinggi negeri di 2022, menggeser Jakarta masuk ke urutan ke-6 dan kita di urutan ke-5. Artinya capaian kami membawa misi karya nyata yang menjadi pilihan kepada masyarakat untuk melihat kandidat bagaimana membawa misi dan visi satu nyata lebih baik daripada 1000 janji. Silakan Bu Fatma. Andalan telah bekerja meletakkan pondasi pembangunan multisektoral, baik pembangunan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Saya bersama Bapak Andi Sudirman Sulaiman siap melanjutkan pembangunan yang inklusif dengan pendekatan JETSI untuk Sulawesi Selatan lebih maju dan berkarakter. Terima kasih. Masih ada waktu, mau dilanjutkan? Pembangunan juga multi termasuk disabilitas, bagaimana peran pemuda, dan juga kita akan buktikan nanti bagaimana kita kolaborasi bersama untuk Sulawesi Selatan yang lebih maju dan berkarakter. Salama kita pada salama, kurra semangat, salamaki. Baik. Ini merupakan penyampaian misi-misi dari masing-masing paslon sudah selesai. Di segmen kedua, kita akan mendengar pendalaman visi misi dari masing-masing pasangan paslon. Sesaat lagi, tetap di debat publik Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumuman. Informasi penting untuk seluruh warga. Sudah tahu kan? Ada pilkada serentak. Ini kesempatan kita memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ayo kita semua berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Jangan lupa, Rabu 27 November datang ke TPS. Yuk teman-teman, kita seru-seruan bareng Nuvo. Ini cara tepat ciptakan generasi pemberani, temani anak-anak bermain.
Kebetulan saya ini tim sukses calon nomor urut 40 mau beli suara Hatta. Oh iya, masuk Ki, silakan Pak. Iya, masuk Ki. Ih, kenapa kira repot? Apa sih Pak? Silakan Pak. Iya, jadi saya to the point saja. Ini ada uang 500.000 yang lupa nanti coblos nomor urut 40 di pemilihan gubernur 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan. Berapa jumlah orang di Kakata? Nanti saya kasih semua 500.000 per orang. Apa visi misinya calon tak ya? Yang begitu-begitu kan enggak penting, Ji. Siapa tahu ada penawaran harga suara Hatta. Nih, gue pakai 500 itu harga bukaan aja saya lempar. Oh iya Pak. Tapi di to the point mak juga di. Kebetulan saya tolak money politik ya. Muak mak sama yang kayak calon tak modelnya yang apa-apa main uang. Tadi izin saya lapor ke KPU Sulsel sama Bawaslu Sulsel di. Oh iya. Mari Ki di. Iya. Mari Ki. Hati Ki. Pengumuman. Informasi penting untuk seluruh warga. Sudah tahu kan? Ada pilkada serentak. Ini kesempatan kita memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ayo kita semua berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Jangan lupa, Rabu 27 November datang ke TPS. Pengumuman. Informasi penting untuk seluruh warga. Sudah tahu kan? Ada pilkada serentak. Ini kesempatan kita memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ayo kita semua berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Jangan lupa, Rabu 27 November datang ke TPS. Anda kembali menyaksikan debat publik Provinsi Sulawesi Selatan. Di segmen ini, kita akan mengetahui pemaparan dari masing-masing dari satu pasang calon atas pertanyaan yang diajukan oleh tim panelis. Terlebih dahulu, saya akan membacakan aturan main untuk sesi ini. Di sesi ini, kita akan mendalami pertanyaan yang sudah dibuatkan oleh panelis. Di depan saya ada 6 subtema, dan di setiap subtema ada 3 pertanyaan. Nanti panelis akan mengundi subtema yang akan dibawakan oleh pasangan calon menggunakan fishbowl yang sudah disiapkan. Setelah itu, pasangan calon akan mengundi amplop pertanyaan yang ada pada subtema yang sudah diundi panelis dengan memilih bola pada fishbowl. Paslon akan menjawab setiap pertanyaan dan kami beri waktu 120 detik. Dan paslon lainnya menanggapi selama 60 detik. Kemudian ditanggapi kembali selama 60 detik. Kita mulai. Kepada panelis, Adi Suryadi Cula dipersilakan naik ke atas panggung untuk mengambil undian subtema yang akan dibawakan oleh paslon 2. Dan subtemanya adalah kemiskinan. Panelis dipersilakan kembali ke tempat.
Kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk mengambil bola dalam fishbowl, menentukan amplop surat pertanyaan pada subtema yang sudah ditentukan. Kasih unjuk ke saya sebagai moderator. A, tunjukkan ke kamera. Baik, silakan kembali ke tempat. Kemiskinan yang A. Masih tersegel, Bapak Ibu? Baik. Saya buka. Mohon didengarkan, saya mengulang sekali, tidak ada pengulangan. Masalah kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota, tetapi juga tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Masalahnya, selama ini koordinasi penanganan masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrim belum berjalan optimal antara pemerintah provinsi, dunia usaha, dunia kampus, dan kalangan civil society. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi pasangan calon membangun kelembagaan yang efektif untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim? Waktu untuk menjawab 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah kemiskinan, masalah terkait koordinasi antara provinsi dan kabupaten kota. Memang leading di dalam penanganan kemiskinan untuk kemiskinan dan ekstrim itu adalah ada di gubernur untuk wilayah provinsi. Kami waktu menjabat, kami selalu melakukan rapat koordinasi. Sebelumnya dilaksanakan dulu penetapan wilayah daerah miskin ekstrim. Kami lakukan 2023, kita melakukan bantuan keuangan intervensi. Jadi ada pertama adalah kita melakukan intervensi daerah yang termasuk wilayah miskin ekstrim. Dan ada 8 kategori yang dimasukkan dan dimasukkanlah bantuan keuangan menuju kabupaten kota. Setelahnya kita berdiskusi dengan kabupaten kota, intervensi jenis apa yang harus kita lakukan. Pendekatannya seperti itu. Kemudian di pemerintahan, di budget kita, di provinsi juga kita melakukan bagaimana intervensi anggaran juga menyasar daerah-daerah termasuk kemiskinan untuk padat karya. Sehingga mereka akan membuka lapangan pekerjaan di masa-masa pandemi COVID waktu itu akhirnya kita dapatkan kondisi dari waktu kami masuk penjabat sebagai pejabat gubernur penjabat itu 9 menuju ke 8,70 dan terakhir 8,07. Ini artinya tren Greges-greges nih. Dingin kok disemprit? Minum Angesari susu jahe dengan jahe emprit. Kecil jahenya, besar manfaatnya. Nah, ini jahe emprit. Jahe ya Angesari. Dan data yang akurat tentu ini akan dan kerjasama seluruh Forkopimda tentu ini membuahkan hasil yang maksimal. Intinya adalah bagaimana kita berkoordinasi, bagaimana meletakkan data yang benar dan bagaimana kemudian mengintervensi pada daerah yang tepat sasaran sehingga penurunan miskin akan terjadi lebih baik dan lebih optimal. Saya rasa itu. Terima kasih banyak. Baik. Masih ada waktu 3 detik. Baik, terima kasih. Kepada paslon 1, dipersilakan menanggapi, durasinya 60 detik, dimulai saat Anda berbicara. Saya agak heran tadi dibilang bahwa kemiskinan menurun. Di statistik kita bisa lihat bahwa 2022 8,63. Kemudian di 2023 8,70. Saya kira kalau statistik itu pasti naik. Jadi saya kira itu tidak tepat dibilang turun ya. Yang kedua, yang parahnya adalah pengangguran juga naik. Akhirnya berdampak kepada kota, tapi syukurnya Kota Makassar pengangguran menurun. Ya. Nah, saya kira yang dimaksud kelembagaan adalah kita harus detailkan, yaitu ke desa. Gunakan semua kepala desa, lurah, untuk mengatasi kemiskinan, RT RW. Kalau secara kelembagaan semua bekerja,
semua memakai mata dan CCTV untuk melihat kemiskinan semua di pelosok-pelosok desa dan kota, insya Allah kita akan mampu mengantisipasi kemiskinan itu. Baik, kita 10 detik, aman. Terima kasih. Selanjutnya paslon 2 dipersilakan untuk menanggapi kembali paslon 1. Durasinya 60 detik, dimulai Anda berbicara. Jadi begini, kalau kita lihat data kemiskinan, ini BPS ya. 2021 waktu saya penjabat gubernur itu 8,78. Dan kemudian 2022 karena kita pandemi, memang agak sedikit, ini 8,66. Dan kemudian 2023 8,70. Ini artinya ada tren penurunan. Kemudian kalau kita lihat pengangguran ya, pengangguran itu kita ini 5,4 di tahun 2023. Dan waktu 2021 pertama saya menjawab 5,7. Dan kemudian waktu 2022 4,5 dan terakhir 2023 4,33. Ini data BPS. Dan kita lihat, dan saya mau sampaikan, kalau untuk kota, di sini kami catat perbandingannya. Untuk kota adalah 13% adalah penganggurannya. Kemudian berbanding kami 5,13. Dan terakhir dia meningkat terus dan kemudian 10,60 terakhir. Terima kasih. Saya rasa ini menjadi gambaran untuk kita semua. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi sesi ini. Kepada panelis Muhammad Arif, dipersilakan naik ke atas panggung untuk mengambil undian subtema yang akan dibawakan oleh paslon 1. Subtemanya adalah layanan pendidikan. Terima kasih, panelis dipersilakan kembali ke tempat. Dan kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk mengambil bola dalam fishball, menentukan amplop surat pertanyaan pada subtema. C, silakan tunjukkan ke kamera. Layanan pendidikan C. Masih tersegel Bapak Ibu? Saya buka. Sesuai dengan Permendikbud nomor 17 tahun 2016, ditegaskan keberadaan komite sekolah sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Dalam Permendikbud tersebut ditegaskan bahwa komite sekolah merupakan lembaga yang mandiri yang beranggotakan orang tua wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Namun selama ini komite sekolah terabaikan. Pertanyaannya, jelaskan langkah terobosan apa yang pasangan calon akan lakukan dalam pengembangan partisipasi masyarakat, khususnya terkait peran komite sekolah. Selamat. Silakan, waktu menjawab, kami persilakan. Selama kami di Makassar, komite sekolah sangat-sangat berdaya. Untuk provinsi, saya kira satu kata, tunggu Ma, insya Allah kami datang untuk memperbaiki itu semua. Ya. Karena peran serta masyarakat sangat perlu. Komite sekolah mewakili peran serta masyarakat. Tanpa kontrol masyarakat, pendidikan kita saya kira tidak akan maksimal. Karena semua itu berhubungan dengan bagaimana anak-anak didik kita, dan kemudian kontrol ini akan mengawal semua kurikulum yang ada, mengawal kualitas guru, dan mengawal semua proses belajar dan mengajar. Selama ini di Kota Makassar, insya Allah berjalan dengan sangat baik. Tidak pernah ada ribut PPDB di Kota Makassar, tidak pernah ribut. Ya, tidak pernah ribut. Ya, insya Allah kalau kami ke provinsi tidak akan ribut juga. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, silakan. Cukup. Baik, silakan. Soal komite ini sebenarnya di beberapa tempat, beberapa kabupaten itu menjadi persoalan karena komite sekolah ini dijadikan sarana untuk mengumpul uang. Sementara kondisi orang tua itu kan berbeda-beda. Sehingga dibutuhkan leadership.
Saya kira bisa mencontoh Makassar bagaimana melatih komite-komite sekolah itu supaya fungsinya lebih optimal sebenarnya sebagai fungsi mendorong partisipasi masyarakat. Karena setiap orang tua siswa itu kan berbeda-beda kondisinya. Jadi kalau ada leadership dan betul-betul memahami substansi sebagai komite yang mendorong partisipasi, dan karena terbukti saya beberapa sekolah saya jadi komite dan alhamdulillah tidak ada masalah. Tapi beberapa kabupaten saya lihat menjadi masalah. Sehingga ke depan mudah-mudahan kalau dia terpilih insya Allah kita selesaikan sampai di kabupaten kota. Baik, 7 second lagi, cukup. Terima kasih. Kepada paslon 2, dipersilakan menanggapi, durasinya 60 detik. Kehadiran komite sekolah sangat membantu orang tua siswa menjembatani kepada guru-guru. Namun lalu kemudian benar, keberadaan komite sekolah banyak berdasar atas sistem digitalisasi untuk track record kepala sekolah. Dan inilah sangat membantu menjadikan kita penghargaan tertinggi, lulus perguruan tinggi di seluruh Indonesia, peringkat 5 menggeser Jakarta. Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya paslon 1 dipersilakan menanggapi, paslon 2 dengan durasi 60 detik. Ya, semua itu ada di jejak digital. Coba bisa lihat, yang ribut komite sekolahnya siapa? SMA. Terakhir kan SMA 17 yang ribut. Sayangnya SMA itu bukan Kota Makassar yang urusi. Kalau Kota Makassar yang urusi, insya Allah selesai semua. Ya. Ini fakta, silakan cek di media sosial. Maka dengan itu kenapa? Kami punya program namanya Revolusi Pendidikan, semua harus sekolah. Maka semua harus dilibatkan. Jangankan komite sekolah, masyarakat pun kita libatkan. Kami punya kontainer, itu adalah memburu anak-anak tidak sekolah. Maka kalau dalam PPDB kami punya 3 jalur. Biasanya nasional punya 2 jalur. Jalur sonasi, non sonasi. Kami punya jalur solusi. Anak-anak yang tidak kena di 2 jalur ini, kami carikan sekolah sampai dapat sekolah. Itu cara kami di Makassar menyelesaikan persoalan pendidikan kita. Dan pendidikan Kota Makassar tenang-tenang saja. Baik, waktu habis. Terima kasih. Kita lanjutkan. Saya panggilkan panelis Mo Iqbal Latif. Dipersilakan naik ke atas panggung untuk mengambil undian subtema yang akan dibawakan oleh paslon 2. Layanan kesehatan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Dan kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk mengambil bola dalam fishbowl untuk menentukan amplop surat pertanyaan pada subtema. C, silakan tunjukkan. Terima kasih. Layanan kesehatan C. Masih tersegel, Bapak Ibu? Saya bacakan. Di Sulawesi Selatan, masih terdapat beberapa daerah yang belum mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil serta pulau-pulau terluar. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga medis, dan sulitnya akses ke fasilitas kesehatan menyebabkan kesenjangan dalam pelayanan kesehatan. Pertanyaannya, bagaimana komitmen dan strategi pasangan calon untuk mengatasi kesenjangan di bidang kesehatan dan menggerakkan partisipasi swasta untuk menunjang strategi tersebut? Waktu menjawab 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik. Kita kondisi Sulawesi Selatan sebelum kami jadi gubernur, kita melihat bahwa konsentrasi pelayanan kesehatan hanya di perkotaan. Tetapi terobosan yang kami buat adalah bagaimana membuat rumah sakit regional itu kami bangun dalam waktu setahun beroperasi dan langsung bekerja sama BPJS.
dan ada sekitar kurang lebih 300 desa yang menjangkau rumah sakit kita. Paling penting terjangkau dengan 13 dokter spesialis ditempatkan di sana. Saya membuatkan pergub. Pergub itu termasuk wilayah rumah sakit yang diberikan insentif khusus kepada dokter spesialis. Uang duduk saja 30 juta. Bisa dicek sekarang. Pasiennya berapa? 2.100 saya cek terakhir per bulannya. Artinya apa? Membutuhkan bagaimana layanan kesehatan yang menjangkau dan terjangkau. Menjangkau artinya ditempatkan di daerah yang susah untuk akses, kemudian terjangkau karena dia bekerja sama dengan BPJS dengan baik. Yang kedua, kalau kita lihat indeks-indeks kami, maka Provinsi Sulawesi Selatan menempati poin 1,7 perbandingannya penduduk terhadap setiap 1.000 penduduk yang ada di Sulawesi Selatan. Ini tentu angka capaian yang lumayan progresif selama kami menjabat. Dan ini akan kita replikasi di tempat lain. Termasuk saya sampaikan tadi pada waktu visi misi di selatan dan kemudian di wilayah utara. Dan tentu kita pilih bukan kota, tetapi semua ini adalah tempat di wilayah yang bisa menjadi segitiga wilayah tempat melayani pedesaan yang susah untuk menjangkau. Kenapa? Terjadi angka kematian, kemudian pendarahan dan sebagainya susah menjangkau. Yang berikutnya, pelibatan swasta, kita berikan akses seluas-luasnya untuk mendirikan rumah sakit. Dan termasuk kita bekerja sama terakhir rumah sakit OJK yang sekarang sudah diresmikan. Alhamdulillah menjadi rumah sakit terbaik di Asia Tenggara dengan pelayanan terbaik. Baik, terima kasih. Kepada paslon 1, dipersilakan menanggapi, durasinya 60 detik. Sebenarnya kalau provinsi sejak dulu mereplikasi kota Makassar, saya kira selesai persoalan. Kenapa? Makassar dinobatkan oleh WHO menjadi kota dengan pelayanan kesehatan terbaik se-Asia Tenggara, Pak. Saya Asia Tenggara. Bukan kementerian yang kasih. WHO. WHO. Kalau WHO itu adalah Badan Kesehatan Dunia. Saya kira insya Allah semua yang pengalaman di kota Makassar, kita masukkan dalam visi misi kita. Barangkali Pak Asar bisa sampaikan visi misi kita. Tenang, kita datang membawa semua yang terbaik untuk Makassar, untuk Susul. Ya, pengalaman Makassar itu kami sudah masukkan di visi misi dan itu akan kita replikasi di seluruh Sulawesi Selatan. Jadi bagaimana membangun ekosistem smart health dan berbasis kecamatan. Jalannya dan termasuk bagaimana kita kerjasama nakesnya 20%. Dan termasuk dengan kerjasama BUMN telah mendirikan rumah sakit otak di dekat bandara di Sudiang sana. Paling penting bahwa saya sampaikan, kalau kota Makassar 1 rumah sakit yang dimiliki, kami memiliki 7. Jadi perbandingannya memang kurang fair kalau kami mau apple to apple, karena kami provinsi merasa bahwa kami punya tanggung jawab untuk mengayomi semua, termasuk bekerja sama dengan kota Makassar. Kami tentu terima kasih banyak kepada Kak Dani Kanda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan masing-masing paslon telah menjawab pertanyaan subtema yang dipilih. Di segmen berikutnya masih seputar pendalaman visi misi dan subtema yang akan dipilih. Sesaat lagi tetap di debat publik Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumuman. Informasi penting untuk seluruh warga. Sudah tahu kan? Ada pilkada serentak. Ini kesempatan kita memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ayo kita semua berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Jangan lupa, Rabu 27 November datang ke TPS.
Nutrijel Dark Choco. Kaya coklat, kaya serat, kaya manfaat. Assalamualaikum, Serang Fajar. Waalaikumsalam. Ya, cari siapa Ki? Ya, kebetulan mau pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2024. Kebetulan saya ini tim sukses, calon nomor urut 40. Mau beli suara Hatta. Oh, iya. Masuk Ki. Silakan. Iya, masuk Ki. Ih, kenapa kira repot-repot? Apa sih Pak? Silakan Pak. Iya, jadi saya to the point saja. Ini ada uang 500.000. Yang lupa nanti coblos nomor urut 40 di pemilihan gubernur 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan. Berapa jumlah orang di Kakata? Nanti saya kasih semua 500.000 per orang. Apa visi misinya calon tak ya? Yang begitu-begitu kan nggak penting Ji. Siapa tahu ada penawaran harga suara Hatta. Nih gue maki 500 itu harga bukaan Ji, saya lempar. Oh iya Pak. Tapi di to the point mak juga di. Kebetulan saya tolak money politik ya. Muak mak sama yang kayak calon tak modelnya yang apa-apa main uang. Tadi izin saya lapor ke KPU Sulsel sama Bawaslu Sulsel di. Oh iya. Mari Ki di. Iya. Mari Ki. Hati Ki. Yuk teman-teman, kita seru-seruan bareng Nuvo. Pengumuman. Informasi penting untuk seluruh warga. Sudah tahu kan? Ada pilkada serentak. Ini kesempatan kita memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ayo kita semua berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Jangan lupa, Rabu 27 November datang ke TPS. Yang masih bersama dalam debat publik pertama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan terlebih dahulu saya akan kembali membacakan aturan main untuk sesi ini. Di sesi ini kita akan mendalami pertanyaan yang sudah dibuatkan oleh panelis. Masih sama seperti segmen sebelumnya. Di depan saya ada 6 subtema dan di setiap subtema ada 3 surat pertanyaan. Nanti panelis akan mengundi subtema yang akan dibawakan oleh pasangan calon menggunakan fishbowl yang sudah disiapkan. Setelah itu, pasangan calon akan mengundi amplop pertanyaan yang ada pada subtema yang sudah diundi panelis dengan memilih bola pada fishbowl. Paslon akan menjawab setiap pertanyaan dan kami beri waktu 120 detik dan paslon lainnya menanggapi 60 detik, kemudian ditanggapi kembali 60 detik. Kepada panelis, Husaimah Hussein dipersilakan naik ke atas panggung untuk mengambil undian subtema yang akan dibawakan oleh paslon 1. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk mengambil bola dalam fishbowl, menentukan amplop surat pertanyaan pada subtema. B, silakan tunjukkan ke kamera. Silakan kembali ke tempat. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang B, amplop masih tersegel. Saya buka.
perempuan dan perubahan iklim adalah dua isu sangat penting menjadi perhatian pemerintah. Hasil ini tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs pada tujuan ke-13, yakni mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Dalam penjabarannya, pemerintah dituntut mengatasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Pertanyaannya, jika pasangan calon terpilih, apa upaya konkret yang akan dilakukan untuk memastikan adanya pemenuhan ekonomi perempuan di tengah perubahan iklim yang tidak menguntungkan? Kami persilakan untuk menjawab, durasinya 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Perubahan iklim diawali dari kenaikan suhu, sekarang 1,4 derajat. Semua sepakat di dunia untuk menahan iklim 1,5 derajat. Penyebab iklim naiknya suhu ini menyebabkan seluruh dunia mengalami perubahan iklim yang begitu ekstrim, hujan ekstrim, sea level rise, banyak sekali akibat daripada itu. Akibat apa? Itu akibat karbon, jadi emisi karbon. Asap itu emisi karbon. Nah, maka dengan itu kita harus bersepakat seluruhnya. Dengan cara apa? Kami punya program namanya dekarbonisasi dan oksigenisasi. Banyak yang tidak tahu bahwa pohon-pohon kita punya 3 keistimewaan di dunia yang diberikan Allah kepada kita. Pertama, pohon itu punya kemampuan dekarbonisasi, tapi tidak oksigenisasi. Koral kemampuannya oksigenisasi, tidak dekarbonisasi, rendah dekarbonisasi. Tapi mangrove, Bapak Ibu sekalian, punya kemampuan dekarbonisasi yang tinggi dan oksigenisasi yang tinggi. Makassar telah melakukan itu. Kami membuat hutan mangrove di Lantai Bung. Kami sudah mencanangkan semua gerakan-gerakan dengan cara sekolah sekarang kita ganti energinya dengan energi hijau. Kemudian mobil-mobil kita dengan EV. Kita semua dengan pertemuan-pertemuan yang begitu besar, kami membuat pertemuan-pertemuan yang low carbon. Seperti apa? Salat subuh berjamaah, kita konsolidasi satu kota, 15.000 orang, tanpa emisi apapun, tanpa apapun di situ. Itulah praktek-praktek yang kami lakukan. Tapi insya Allah di provinsi akan datang pengalaman Makassar yang kita sudah diakui di dunia. Saya mau menjadi pembicara di mana-mana di seluruh dunia persoalan praktek ini yang kita sudah lakukan. Kami join dengan berbagai negara, Australia, Amerika, join karena ini. Nah, maka dengan itu kita siap untuk mendekarbonisasi dan oksigenisasi Sulawesi Selatan ke depan. Baik, terima kasih. Kepada paslon 2 dipersilakan menanggapi, durasinya 60 detik. Yang utama ini soal pemenuhan ekonomi perempuan. Saya perempuan harus sebagai subjek pembangunan. Memang perempuan rentang, baik itu perubahan iklim. Tapi lalu kemudian bagaimana penguatan ekonomi terhadap perempuan. Saya keliling 24 kabupaten kota, ketemu dengan para perempuan-perempuan yang memberikan aspirasinya, asa, meminta harapan kepada saya bahwa mereka ingin diberdayakan dengan masuknya sebagai kelompok rentang. Tentu penguatan ekonomi terhadap perempuan dengan berbasis peningkatan UMKM. Tidak hanya memberikan bantuan stimulan kepada mereka, tapi lalu kemudian dengan pendampingan mulai dari bagaimana merintis usahanya, lalu kemudian bagaimana pemasaran digitalisasi untuk perempuan. Baik, terima kasih. Selanjutnya paslon 1. Perempuan dan low carbon atau zero carbon. Perempuan adalah spesies terkuat di dunia. 1. Perempuan sekarang sekitar 55%, artinya dia dominan. Maka dengan itu pemerintah kota lewat lorong-lorong wisata 90% adalah kaum perempuan. Mereka membuat food security, sirkular ekonomi, kegiatan ekonomi kerakyatan, IT, semua di lorong. Kenapa di lorong? Mereka dekat dengan sumber, menanam cabai atau lombok, memelihara lobster air tawar, bisa didapat uang dari situ, ekonomi yang meningkat. Artinya perempuan menjadi fokus di mana dengan dia bekerja dekat rumah, maka itulah sesungguhnya perempuan dan low carbon. Kenapa? Dia jaga anaknya, dia jaga rumahnya, dia dapat uang di lorong. Nah, itulah sesungguhnya pemberdayaan perempuan
dengan berbasis low carbon. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya, saya mengundang panelis Firdaus Muhammad. Dipersilakan naik ke atas panggung untuk mengambil undian subtema yang akan dibawakan oleh Paslon 2. Reformasi birokrasi. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk mengambil bola dalam fishbowl, menentukan amplop surat pertanyaan. Silakan. Paslon nomor 2. Mengambil bola. B. Baik, reformasi birokrasi yang B. Masih tersegel Bapak Ibu, saya bacakan. Berdasarkan data Ombudsman RI tentang penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023, tingkat pemerintah provinsi, posisi Sulawesi Selatan termasuk zona kuning kategori C, yakni ranking 27 dari 34 provinsi. Hal ini mengakibatkan kualitas pelayanan publik tidak profesional, sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan perilaku korup. Pertanyaannya, sejauh mana pasangan calon berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada aspek infrastruktur dan sumber daya manusia? Waktu menjawab 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik. Kami sampaikan ya, untuk data-data biar kita bercerita data. Reformasi birokrasi provinsi, nilai MCP kami, Monitoring of Corruption Prevention, itu kita di angka 91 sekarang. 91%, itu KPK yang menilai. Kemudian nilai kami untuk indeks pelayanan publik, kami di atas rata-rata nasional 4,34. Ini saya berhitung 2023, kenapa? Waktu saya masih gubernur kan. Apa yang artinya? Bahwa pertama di Indonesia, bisa dicek, bahwa kami sudah melaksanakan e-katalog khusus untuk konstruksi, bukan preservasi untuk jalan. Sehingga kami melaksanakan konstruksi jalan, tidak perlu lagi melaksanakan lelang. Itu terjadi 2023 untuk seluruh konstruksi jalan, beton, dan perumahan. Artinya apa? Memberikan akses seluas-luasnya kepada siapa saja. Untuk kemudian memiliki trust publik. Karena kita laksanakan secara transparansi. Dan perlu saya sampaikan bahwa dengan adanya digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa, kami mendapatkan apresiasi terbesar di LKPP dan menjadikan Sulawesi Selatan menjadi zona pembelajaran untuk e-katalog untuk konstruksi di bidang pelayanan pengadaan barang dan jasa. Yang lain perlu saya sampaikan bahwa merit system kami adalah nilainya adalah sangat baik. Kami perlu sampaikan sangat baik itu adalah peringkat ke-6 dan peringkat 5 dan peringkat ke-6 kalau tidak salah adalah masih di bawah kita masih ada Jakarta. Artinya kita menjadi pencontohan dan sepanjang saya gubernur, kabupaten kota mayoritasnya di Sulawesi Selatan datang untuk melaksanakan kerjasama dengan kita untuk pemanfaatan bagaimana pemberdayaan untuk SDM dan peningkatan sistem nilai merit sistem kita. Artinya bahwa apa yang kami lakukan, reformasi birokrasi dan digitalisasi telah mempercepat akses layanan untuk pembangunan dan bagaimana memajukan Sulawesi Selatan yang lebih baik. Baik, terima kasih. Kepada paslon 1, dipersilakan menanggapi, durasinya 60 detik. Ya, ketika kita bicara soal reformasi birokrasi, saya kira fungsinya, substansinya adalah pelayanan. Pertanyaannya tadi bagaimana pelayanan selama ini yang buruk kan, itu pertanyaannya. Soal PTSP, soal Adminduk, soal PBJ, pengadaan barang dan jasa, rumah sakit daerah, kan itu sebenarnya poinnya. Jadi kalau misalnya jawab pertanyaan itu dan kemudian dijawab pengalaman,
Itu berartinya ada masalah kan? Kan ini masalahnya sekarang yang muncul ini. Kemudian dijawab pengalaman yang lalu, itu berarti bahwa ya kalau kita mau jujur berarti gagal dong kemarin. Artinya kalau mau jujur, karena tiga poin ini menurut saya ini yang sangat mendasar. Saya kebetulan pernah 4 tahun mendampingi soal pelayanan publik ini. Dan menurut saya memang ini satu persoalan karena kultur, karena political will, karena macam-macam sebenarnya masalahnya di situ. Baik, itu. waktu cukup. Selanjutnya paslon 2, dipersilakan untuk menanggapi kembali paslon 1, durasi 60 detik. Saya perlu sampaikan bahwa kebetulan wakilnya beliau ini pernah menjadi anggota DPR di provinsi dalam pengawasan. Artinya apa? Apa yang kami kerjakan dulu dengan kecepatan dalam waktu 3 tahun sebagai gubernur dapat mempercepat akses seperti itu apresiasi dalam reformasi birokrasi. Perlu saya sampaikan, reformasi birokrasi di kami termasuk di MCP itu bukan cuma persoalan untuk corruption, tapi termasuk bagaimana manajemen pengambilan aset. Dalam waktu kurun 1 tahun kami mengambil alih 8 triliun aset yang selama ini dikuasai oleh pihak ketiga. Kemudian apa? Bandara Sorako yang pernah menjadi kepemilikan 54 tahun oleh pihak swasta menjadi milik sah pemerintah provinsi pertama di Indonesia memiliki bandara yang kita miliki ambil alih. Yang berikutnya, bagaimana kemudian reformasi birokrasi untuk dikembangkan menjadi legislasi yang full system yang kemudian kita secara bertahap untuk mencapainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada panelis Mulis Madani, dipersilakan naik ke atas panggung untuk mengambil undian subtema yang akan dibawakan oleh paslon 1. NKRI dan kebangsaan. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Dan saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 mengambil bola dalam fishbowl, menentukan amplop surat pertanyaan. B, silakan tunjukkan. Baik, NKRI dan kebangsaan. Yang B masih tersegel, Bapak Ibu. Saya bacakan. Pengetahuan pemerintah dalam menjaga komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, serta penerimaan identitas lokalitas sebagai perekat NKRI. Mengingat di tengah masyarakat Sulawesi Selatan masih ada pandangan yang membenturkan agama dengan budaya lokal, semisal tradisi dan upacara adat sebagai warisan leluhur. Pertanyaannya, bagaimana komitmen dan upaya paslon merawat kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan? Waktu menjawab 120 detik. Selama di Kota Makassar kita membuat sebuah ekosistem moderasi dan toleransi yang sangat baik. Pada saat saya masuk, Makassar masuk 10 besar kota intoleran. Hanya dalam 1 tahun dia keluar dari siklus 10 besar intoleran. Alhamdulillah, bukan hanya itu, tapi penghargaan kepada agama, etnik dan lain-lain, saya kira itu menjadi hal yang paling utama dengan kami. Kami membuat programnya perkuatan keimanan umat, di mana seluruh umat beragama bekerja masing-masing mengurus umatnya. Kemudian kami mengabadikan semua keistimewaan Sulawesi Selatan. Kami bangun Rumah Toraja, utuh ada tedong bunganya, utuh ada longanya, utuh dan sekarang menjadi kebanggaan Kota Makassar. Kami membangun pinisi di tengah kota untuk menjadi pelajaran bagi anak-anak kami di Kota Makassar. Ternyata moderasi dan penghargaan kepada keistimewaan budaya itu harus dengan pendidikan. Kami tiap hari 2.000 anak-anak menyaksikan pembuatan Rumah Toraja.
dan 2.000 anak-anak menyaksikan pembuatan pinisi. Sekarang kita menikmati pinisi di sepanjang Pantai Losari. Itu karena kebudayaan kita yang luar biasa. Bukan hanya itu, kita membuat sebuah festival F8. Sayangnya provinsi tidak pernah hadir. Seandainya provinsi hadir, di situ kita melihat bagaimana kita meramu kehebatan budaya kita yang luar biasa. Budaya Toraja, Bugis, Makassar, Mandar, dan budaya-budaya lain, termasuk budaya-budaya Kajang, budaya-budaya Tolotang, budaya-budaya yang begitu lengkap yang kita miliki. Kita satukan, seluruh negara datang ke sini. 19 negara tahun ini, 48 perwakilan negara, lebih 100 daerah ikut. Sayangnya provinsi tidak lihat. Kalau seandainya provinsi lihat itu, saya kira ini Sulawesi Selatan sangat luar biasa dengan budayanya. Tunggu Mak, insya Allah di provinsi kita akan menjadikan budaya menjadi budaya unggul yang diperingati. Waktu habis. Baik, kepada paslon 2 dipersilakan menanggapi, durasinya 60 detik. Jadi begini, kita ini selama saya menjabat gubernur, saya memberikan penganggaran Toraja itu 1,1 triliun dalam waktu selama periode kami. Ini salah satu terbesar yang ada di pilihan di Sulawesi Selatan selama kami menjabat. Kami membangun akses untuk subsidi penerbangan. Kita kasih tembus Bastem yang selama ini terisolir dan alhamdulillah itu sudah terbuka. Kemudian bagaimana kita membangun wisata ke Olon yang kemudian terisolir di sana. Apakah kemudian itu mencerminkan bahwa kita tidak memperhatikan bagaimana wilayah di Toraja? Yang berikutnya, kemudian indeks kerukunan kami kalau dilihat datanya adalah kita 72 menjadi 76%. Artinya ada peningkatan dalam 3 tahun masa kepemimpinan saya. Dan perlu saya sampaikan, berpolitiklah tanpa hoax. Selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya paslon 1, dipersilakan menanggapi kembali paslon 2. Cukup, durasinya 60 detik. Kita juga tahu bahwa banyak sekarang budaya-budaya yang luka. Waktu saya keliling daerah, begitu banyak orang mengeluh soal itu. Dan alhamdulillah, saya tidak peduli bagaimana urusan orang lain, urusan kota saya. Alhamdulillah, Tedong Bunga di Makassar masih utuh dengan baik. Alhamdulillah, Tedong Bunga di Rumah Toraja yang kami buat masih utuh dengan baik. Penghargaan terhadap budaya itu sangat diperlukan di Sulawesi Selatan. Karena begitu banyak hal yang luar biasa. Kita terbukti di dunia, budaya Bugis Makassar sangatlah luar biasa. Maka dengan itu, saya ingin menyampaikan sebuah quote. Bergurulah dari sejarah, belajarlah dari budaya. Tanpa budaya, tanpa sejarah, masa depan tanpa arah. Baik, terima kasih. Dan ya, masing-masing paslon telah menjawab pertanyaan yang telah dipilih. Di segmen 4, kita masuk ke dalam sesi debat antar pasangan calon. Kami kembali sesaat lagi. Pengumuman. Informasi penting untuk seluruh warga. Sudah tahu kan? Ada pilkada serentak. Ini kesempatan kita memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ayo kita semua berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Jangan lupa, Rabu 27 November datang ke TPS. Yuk teman-teman, kita sur-suran bareng Nuvo. Aku jadi makin berani. Hebat! Mau anak jadi hebat dan berani? Ajak dan dampingi mereka 30 menit main di luar. Assalamualaikum, Serang Fajar. Assalamualaikum, Serang Fajar. Waalaikumsalam. Ya, cari siapa Ki? Ya, kebetulan mau pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2024. Money politik ya, muak mak sama yang kayak calontak modelnya yang apa-apa main uang. Tadi izin saya lapor ke KPU Sulsel sama Bawaslu Sulsel di. Oh iya. Mari Ki di. Iya. Mari Ki. Hati Ki. Pengumuman. Informasi penting untuk seluruh warga.
Sudah tahu kan? Ada pilkada serentak. Ini kesempatan kita memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ayo kita semua berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Jangan lupa, Rabu 27 November datang ke TPS. Salah satu pasangan calon akan memberikan sebuah pertanyaan kepada pasangan lain dengan durasi 60 detik. Kemudian dijawab oleh paslon lain dengan durasi 120 detik. Ditanggapi oleh paslon yang bertanya selama 60 detik. Dan ditanggapi kembali selama 60 detik. Mohon diperhatikan kepada pasangan calon untuk tidak menggunakan istilah asing dan singkatan tanpa penjelasan. Langsung saja kita mulai sesi ini. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor 1. Waktunya 60 detik. Baik, kita mau lihat profiling tentang Sulawesi Selatan. Salah satu persoalan yang paling besar adalah sistem persampahan yang menjadikan Sulawesi Selatan termasuk di wilayah perkotaan dengan indeks lingkungan hidup yang tidak sehat. Pertanyaan saya kepada paslon Kakanda saya ini, Pak Kakanda Dhani, bagaimana kiat-kiat untuk menyelesaikan persoalan sistem persampahan di wilayah perkotaan? Silakan. Waktu masih ada, cukup? Sudah cukup. Baik, silakan paslon 1 menjawab, durasinya 120 detik. Sistem persampahan terpadu di Kota Makassar merupakan sistem persampahan terpadu ya, terbaik di Indonesia. Kenapa terbaik? Bapak bisa cek sekarang di Google, bank sampah Kota Makassar berapa banyak. Cek tempat lain. Kita ada 1077 bank sampah. Apa itu artinya bank sampah? Bagaimana pelibatan masyarakat banyak. Kedua, kita sudah taken kontrak tentang PSEL dengan skema yang berbeda. Skemanya adalah TPA di Antang dalam 9 tahun akan menjadi taman-taman hijau yang insya Allah menyumbang karbon yang dekarbonisasi dan oksigen yang baik. Maka dengan itu Bapak Ibu sekalian, sampah ini adalah bukan sampah jika dipilah. Kenapa pentingnya pemilahan sampah di bank sampah? Kenapa bank sampah hidup seperti ini? Satu-satunya di Indonesia yang membeli semua produk bank sampah adalah Makassar. Mohon maaf, belum Sulawesi Selatan, baru Makassar ya. Makassar. Dan tentunya inilah sebuah ekosistem yang jalan. Persoalannya kita masih punya pekerjaan besar. Sekarang ini bersihnya Kota Makassar hanya tergantung petugas kebersihan. Harus betul-betul kesadaran masyarakat yang bersih, yang menopang kebersihan Kota Makassar. Sistem persampahan kita alhamdulillah sudah sangat terpadu. Bukan kami yang bicara begitu, tapi kami mendapat penghargaan. Salah satunya adalah penanganan keterpaduan sampah antara pelibatan masyarakat, teknologi, dan sistem dan serta aturan yang ada. Termasuk boleh dicek teman-teman sekalian. Yang belum tahu, mohon maaf yang belum tahu ya, cek sekarang di Google ya, di mana daerah yang membeli sampah dari bank sampah unit. Hanya Makassar, hanya Makassar, hanya Makassar. Satu-satunya. Habis. Langsung kepada paslon nomor 2 menanggapi, waktunya 60 detik. Baik, sebenarnya kita telah diinstruksikan di nasional untuk membuat Revise Derived Fuel, RDF, saya terjemahkan. RDF itu tentang pengelolaan tepat guna bekerja sama dengan perusahaan. Dan dalam waktu 1 tahun setelah rapat tahun 2023 awal, kami memberikan bantuan keuangan di Pangkep sebesar 23 miliar dan sudah eksis, kami sudah resmikan sebelum saya berakhir. Itu kerjasama pengelolaan sampah yang kemudian bisa memfilter antara yang mana menjadi bahan bakar untuk kilen di Tonasa. Bukan cuma kami, karena Tonasa yang membangun bagian reclaim untuk masuk ke kilen pembakarannya, dan kemudian Pangkep sebagai pemerintah untuk mengoperasikan sistem persampahannya. Pada prinsipnya bahwa kami tentu bagaimana ini sejalan, harus ada kolaborasi dengan kabupaten kota. Dan tentu kita harap semuanya bisa bekerja sama. Baik, terima kasih. Langsung paslon nomor 1 menanggapi, durasi 60 detik.
mohon maaf, RDF itu salah satu metode, tapi untuk sampai 300 ton dalam skala kecil. Dalam skala besar lebih 1000 ton, maka insinerator tidak bisa dihindari. Banyak metode pengolahan sampah, pilorosis, kemudian plasma, banyak sistem. Nah, maka dengan itu saya kira insya Allah kalau saya di Sulawesi Selatan, jadi Gubernur Sulawesi Selatan, dan insya Allah Pak Asar jadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, penanganan sampah begitu penting. Saya jalan kemarin, banyak sampah di samping-samping sawah. Karena tidak ada sistem pengolahan sampahnya. Masyarakat belum memiliki itu di kabupaten kota. Saya kira contoh Makassar yang paling menarik. Kenapa? Karena kita sudah terpadu. Pelibatan masyarakat, teknologi, ekosistem, aturan, dan ekonominya. Karena bank sampah sekarang itu menjadi UMKM. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktunya 60 detik. Dimulai saat Anda berbicara. Ya, Pak Andi Sudirman, dalam visi misi saya mendengar sangat mengunggulkan soal pendidikan karena banyaknya alumni SMA diterima di perguruan tinggi. Saya ini sumber dayanya terbatas. Maksud saya... Baik, waktu habis. Paslon 2 silakan menjawab, durasinya 120 detik. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua. Saya ingin sampaikan bahwa memang benar Provinsi Sulawesi Selatan ini tertinggi peringkat kelima lulus di seluruh perguruan tinggi di negeri di Indonesia. Itu yang benarnya ya. Yang pasti bahwa dari segi jumlah kuantitasnya dia peringkat kedua. Itu menggeser Jakarta dari 6, kita geser dia sekarang peringkat di bawah kita di tahun 2023. Artinya apa? Kampus-kampus yang disiapkan oleh negara dengan biaya rendah, anak Sulsel banyak masuk, dan 4 tahun ke depan sejak 2023 kemarin dia akan menjadi lulusan perguruan tinggi yang betul-betul ternama di Indonesia. Bukan berarti yang perguruan tinggi negeri dan swasta, bukan, tapi ini persoalan kesempatan untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah negara dalam program berkelanjutan. Yang kedua, artinya ada testing. Yang kedua, sampaikan bahwa terkait masalah disparitas pendidikan, kami sampaikan bahwa kami memiliki program namanya Smart School. Smart Schools kami memiliki studio 9 dan kami anggarkan 60 miliar untuk membangun sistem server di seluruh sekolah-sekolah. Dan mereka bisa 2 arah. Dan artinya satu standar, satu Sulsel, satu guru bisa dari studio untuk mengajar dan menyampaikan tentang informasi terkini terkait pembelajaran yang terbaru di seluruh Sulawesi Selatan, di SMA-SMA yang akan masuk ke perguruan tinggi. Orang tua akan sangat happy, akan sangat senang ketika anaknya kemudian selesai di SMA dan masuk ke perguruan tinggi yang dia minati sesuai jurusan yang diinginkan. Artinya kita harus menyiapkan landasan. Dan kami setelah mengetes studio itu dan kita menempatkan guru-guru hanya untuk pengayaan skolastik, untuk tes-tes kerjasama dengan bimbingan, dan paling penting bahwa ini pemerataan anak-anak desa bisa tahu bagaimana kemudian kemajuan sistem pendidikan nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja paslon nomor 1 menanggapi, waktunya 60 detik. Ya, sabar. Saya mau jelaskan. Ini soal disparitas menjadi penting. Karena kenapa? Menangis anak-anak kita di desa tidak bisa bersekolah karena tidak ada sekolah. Sementara banyak sekali sekolah, ada sekolah yang berlebihan, ada smart school, apa dan sebagainya. Anak-anak miskin di desa-desa, Pak, banyak tidak sekolah karena tidak ada pendidikan, tidak ada sekolah. Mereka itu menangis, Pak. Sementara itu mandatory spending kita 20% untuk anak-anak kita sampai 12 tahun. Mana tanggung jawab kita? Ini masalah terbesar soal pendidikan. Jadi ini tidak sederhana seperti yang kita bayangkan. Mungkin ada beberapa sekolah yang bagus, betul. Tapi itu kemudian melahirkan, tapi berapa angka anak-anak yang harus bersekolah dan tidak bersekolah? Ini harus menjadi perhatian kita ketika ada mandat jadi gubernur. Itu maksud saya. Baik, waktu habis. Kepada paslon nomor 2 untuk menanggapi, waktunya 60 detik. Baik. Yang disampaikan terkait masalah ini Smart School mungkin belum pernah dicoba.
ini bisa offline dan bisa online. Sehingga pembelajaran yang diajarkan di studio oleh orang guru-guru hebat yang cepat mentransfer ilmu, itu bisa langsung diakses oleh semua anak-anak kita. Termasuk tes-tes yang tempat perguruan tinggi swasta dan negeri, di situ ada namanya bank soal. Puluhan ribu soal yang telah dimasukkan di dalam untuk melatih mereka latih tanding. Sama seperti kita kalau tidak pernah latihan kan berat. Yang kedua kami perlu sampaikan bahwa dengan adanya seperti ini memberikan akses. Kita seperti misalnya sonasi, banyak yang protes. Tapi harus diingat bahwa yang berhak sekolah itu bukan cuma orang yang kemudian pintar, tapi semua harus punya akses. Nah, makanya sonasi ini memberikan peluang juga orang yang dekat sekolah untuk tidak sekolah. Masa kemudian SMA unggulan yang sekolah orang dari luar semua sebentar dekat rumahnya ada. Nah, makanya ini harus kemudian bagaimana kita memberikan pelayanan yang adil, kesempatan yang sama kepada semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan berikutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Durasinya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Kepada paslon nomor 1, saya ingin bertanya tentang penanganan stunting. Karena ada beberapa daerah yang penanganan stuntingnya awalnya dengan adanya program stop stunting dan intervensi dari tingkat nasional, angka stuntingnya turun, tapi lalu kemudian angka stunting naik lagi. Mungkin seperti apa Bapak menangani stunting ini? Waktu masih ada? Cukup? Baik, langsung saja paslon 1 menjawab, durasinya 120 detik. Persoalan stunting di Kota Makassar, pada saat stunting dimasalahkan, kami mendapat penghargaan Satya Lancana dari Bapak Presiden soal ini. Ya. Ini kan aneh ini barang. Tapi tiba-tiba dia terkoreksi naik. Pada saat kami protes, ternyata surveyornya paham betul bahwa dia salah menyampaikan sampling. Seandainya angka stunting kita naik seperti di statistik, pasti saya tidak dapat Satya Lancana dari Presiden. Ya, itu saja kesimpulannya. Karena kalau kita cerita, begitu banyak program yang diapresiasi oleh Setmil, sehingga saya berhak mendapatkan Satya Lancana dari Presiden. Dari Presiden Pak ini, bukan dari Menteri. Dan kita mendapat 4 penghargaan, mulai dari lurah, mulai di tim penggerak PKK, mulai dari camat, semua dapat penghargaan soal ini. Walaupun tiba-tiba dari 18 menjadi 23, kami juga protes. Karena penilai stunting, penilai penghargaan ini masuk ke semua kelurahan dan ke semua kecamatan, melihat ternyata kita layak dapat Satya Lancana Presiden. Berarti semua program stunting berjalan dengan sangat baik, karena penghargaan dari Presiden itu saya kira tidak main-main, ya, tidak main-main. Saya tidak menerangkan secara teknis, saya cuma menerangkan bagaimana outcome-nya, bahwa stunting di Makassar dengan sistem pelibatan. Kita punya program-program inovasi yang luar biasa. 1 warung, 1 anak stunting, pelibatan masyarakat. Ya, kita punya masing-masing SKPD menangani masing-masing anak angkat untuk stunting. Kita punya pendampingan 1000 hari kelahiran pertama dari awal yang mendidik anak-anak calon ibu. Banyak sekali. Tapi kalau saya cerita, waktunya tidak cukup. Baik, terima kasih. Langsung kepada paslon nomor urut 2 menanggapi, waktunya 60 detik. Yang saya tahu di tahun 2022 angka penurunan stunting sebesar 17%. Lalu kemudian di tahun 2023 naik drastis. Ini ada apa? Nah, kalau dikatakan sudah ada intervensi untuk penanganan stunting, kembali pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa penanganan stunting bukan hanya jargon saja stop stunting, tapi perlu intervensi ke lokus-lokus stunting dan juga mulai dari penanganan preventif. Bagaimana kita mengedukasi pola hidup sehat kepada masyarakat kita, lalu kemudian gerakan masyarakat hidup sehat, dan juga penanganan kuratifnya yaitu adalah intervensi kepada lokus-lokus stunting, bukan hanya memberikan makanan tambahan atau seperti yang dikatakan tadi Bapak, 1 warung 1 anak, tapi pada kenyataannya angka stuntingnya naik. Nah, yang utama adalah kita berikan pendampingan untuk penanganan stunting sampai anak kita keluar dari zona stunting. Baik, terima kasih. Langsung saja paslon nomor 1 menanggapi, durasinya 60 detik.
Ibu Fatma yang saya selalu rindukan. Justru inilah kenapa saya cerita tadi dapat penghargaan, karena kita dinilai dari semua sistem penanganan stunting yang lengkap. Karena kita menangani dengan lengkap, semua ekosistem jalan, mulai dari ibu-ibu mulai kawin saja, mulai dia calon pengantin, itu mulai dididik. Kemudian pendampingan 1000 hari kelahiran pertama, itu kami lakukan semua. Ternyata dalam samplingnya kemarin, karena semua turun, aneh. Kalau kita tahu statistik, maka akan ada keanehan. Jadi betul yang beliau sampaikan, ini aneh. Karena semua turun, kenapa tiba-tiba yang 1 poin ini naik? Ternyata pada saat mengambil sampling, samplingnya tidak merata. Makanya kami komplain, dibawa komplain ini. Dibawa komplain. Dan tim dari nasional sudah datang menyampaikan akan mengoreksi kembali stunting di Kota Makassar. Baik, terima kasih. Dan berikutnya di segmen 5 masih di debat paslon, tetap di debat publik pertama Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumuman. Informasi penting untuk seluruh warga. Sudah tahu kan? Ada pilkada serentak. Ini kesempatan kita memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ayo kita semua berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Jangan lupa, Rabu 27 November datang ke TPS. Kita semua adalah generasi Masih penting untuk seluruh warga. Sudah tahu kan? Ada pilkada serentak. Ini kesempatan kita memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ayo kita semua berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Jangan lupa, Rabu 27 November datang ke TPS. Masih bersama dalam debat publik Provinsi Sulawesi Selatan, aturan mainnya masih sama, tetapi mohon diperhatikan kepada pasangan calon untuk tidak menggunakan istilah asing dan singkatan tanpa penjelasan. Langsung saja kita mulai. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2, waktunya 60 detik. Yang tentunya saya hormati Pak Andi Sudirman dan Ibu Fatma. Salah satu persoalan yang saya kira kita malu dengan kedudukan itu adalah perkawinan usia dini. Sulawesi Selatan adalah yang termasuk yang tertinggi. Saya tidak mau menyalahkan Pak Andi Sudirman Sulaiman karena ini menyangkut hal yang begitu panjang. Tapi kenapa Bapak tidak menandatangani tentang komitmen perkawinan usia dini ini? Saya kira itu. Cukup? Baik, silakan paslon 2 untuk menjawab. Durasi menjawab 120 detik. Baik, mungkin paslon 01 harus membaca pergub kami nomor 31 tahun 2021 kalau tidak salah. Di situ tentang bagaimana pencegahan pernikahan dini dan pernikahan anak. Di situ ada lahir. Artinya apa? Ini kan sebenarnya nilainya kumulatif dari semua kabupaten kota.
yang harus kita intervensi secara meluas. Termasuk di dalamnya kota, termasuk di dalamnya kabupaten. Karena yang bersentuhan langsung dengan masyarakatnya harus disadari. Gubernur melalui perpanjangan tangan oleh wali kota dan bupati. Sehingga praktis bahwa yang bertanggung jawab sebenarnya secara lusuh adalah secara garis koordinasi nih. Saya tidak mau bilang membebankan kepada bupati wali kota saya waktu itu. Tapi pada prinsipnya bahwa memang ini adalah tahapan yang kita harus lewati semuanya. Kita sudah membuatkan aturan mainnya, kita sudah melakukan intervensi-intervensi, bagaimana edukasi, bagaimana pemberdayaan perempuan kami selalu turun. Dan setiap ada kejadian responsif yang kami lakukan selalu cepat dan tepat ke lokasi. Artinya apa? Ini telah dilaksanakan, tetapi memang butuh supporting dari semua termasuk kabupaten kota dan masyarakat. Karena kenapa? Ini tidak langsung berada dalam satu koordinasi kewenangan saja, tapi ini adalah lintas kewenangan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Yang persoalan perkawinan adalah yang lebih cepat, paling dekat adalah bagaimana kita berkoordinasi yang lebih langsung ke bawah. Cukup? Itu saja, terima kasih. Baik, silakan paslon nomor 1 menanggapi. Ya, walaupun memang otorisasi ini ada di kabupaten kota, tapi secara kolektif Sulawesi Selatan itu adalah provinsi, ini adalah koordinatornya. Sehingga tentu pendidikan-pendidikan bagi masyarakat itu begitu penting. Karena perkawinan usia dini itu mengandung banyak sekali risiko. Termasuk bagaimana risiko stunting bagi anak-anaknya, kesiapan biologis dari bagi ibunya, dan kesiapan mental bagi anak-anak kita yang terutama perempuan. Nah, sehingga saya kira perlu keterpaduan. Nah, yang saya tanya adalah keterpaduan. Saya tidak bermaksud menyalahkan beliau karena ini adalah bagian yang cukup panjang. Tapi saya ingin melihat apa polisi atau kebijakan untuk bagaimana secara strong leadership kabupaten kota harus taat dengan pencegahan perkawinan usia dini. Baik, silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Persoalan perkawinan anak usia dini. Kalau kita lihat bahwa tentu ke depannya kalau tadi sudah ada pergubnya dan strategi daerah untuk penanganan perkawinan anak, tentu beberapa daerah yang sudah menerapkan, komitmen kami ke depannya dipastikan bahwa 24 kabupaten kota punya strategi untuk pencegahan pernikahan anak di usia dini. Lalu kemudian tentu sosialisasi, edukasi, dan penyadaran kepada orang tua dan kemudian juga penegakan aturan hukum kepada imam desa, kelurahan, dan juga KUA untuk bagaimana tidak memberi izin sehingga tidak terjadi pernikahan anak usia dini. Terima kasih. Masih ada waktu cukup? 12 detik lagi. Makanya salah satu beliau hadir di sini, paling tidak kalau Ibu Fatma perempuan lebih pahamlah nanti ke depan untuk memberikan diskusi dan koordinasi. Baik, terima kasih. Sekarang kami persilakan paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 60 detik. Baik. Kalau kita lihat Makassar, ini banyak sekali sebenarnya pembangunan yang mau dan harus dikerjakan secara kerjasama. Termasuk misalnya akses dan banyaknya kemacetan. Pertanyaan saya sebenarnya simpel saja. Kemarin kan bagaimana kemudian menggelontorkan anggaran besar, ada barombong nih. Barombong ini dalam aturan, kalau jalannya adalah provinsi, maka jembatannya provinsi. Kebetulan dia jalan kota, maka jembatannya harus menjadi kota. Pertanyaan saya, apa yang menjadi kendala sehingga itu tidak diselesaikan? Terima kasih. Baik, silakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Pak Andi Sudirman yang saya muliakan, jembatan itu betul itu jalan kota, tapi ini bentang jembatan yang lebih 400 meter itu menjadi kewajiban pusat, tapi diusulkan lewat provinsi. Provinsi tidak pernah masukkan usulan itu masalahnya. Seandainya provinsi bilang tidak usah kasih masuk, pemerintah kota bisa bikin sendiri. Pemerintah kota ini banyak uangnya, karena kita bisa menaikkan PAD kita dari 500, insya Allah tahun depan alhamdulillah setelah DBH ke
ke kabupaten kota, insya Allah tahun depan sudah 2,1 triliun. Kita bisa biayai itu, biayai. Tapi kita tidak mau, kita menghargai bahwa provinsi itu adalah bagian koordinasi kita. Kita sudah koordinasi dengan pemerintah pusat, tapi dia sampaikan bahwa tidak masuk dalam list yang diusulkan oleh pemerintah provinsi. Seandainya kami kasih surat ke Kota Makassar, insya Allah Kota Makassar akan selesaikan. Banyak uang kok, kita banyak uang. Kita tidak ada utang kita. Ya, kita punya banyak uang. Alhamdulillah, terima kasih. Cukup? Baik, silakan paslon nomor 2 untuk menanggapi. Jadi begini, semua daerah strategis yang akan diusulkan untuk ke pusat pasti sudah tercatat di dalam PUPR. Tapi itu secara teknis bisa ditanya ke kadisnya. Tetapi persoalannya sekarang, ketika itu adalah kewenangan kita, kota ini perbandingannya dengan provinsi, kami punya anggaran kurang lebih 10-11 triliun. Kota 4 triliun kalau tidak salah. 4 triliun cuma menangani satu kota. Kami menangani 24 kabupaten kota yang harus kami bangun. 5,6 triliun. Kami mau sampaikan bahwa apalagi 5,6. Artinya apa? Ini perkiraan anggaran 150-200 miliar. Dibanding kita bermacet-macet ria untuk puluhan tahun, untuk bertahun-tahun. Ini perlu menjadi perhatian. Kami lakukan kenapa? Kami dengan anggaran sedikit pun kami membangun jembatan Pacongkang. Kami menyatakan bahwa hal ini karena kami sudah mengerjakan. Dengan bertahap, tahun ini, tahun depan, tahun 3 tahun, kami harus sabar. Tapi kami harus komitmen untuk masyarakat. Baik, silakan paslon nomor 1 menanggapi kembali. Seandainya saya tahu seperti begini, kita bisa bikin sendiri. Buktinya kemarin waktu PJ Pak Bahtiar, pada saat mau bangun stadion tidak ada uangnya bikin jalanan, kita bikin 200 miliar, tidak soal Pak. Tapi kami tidak tahu bahwa kebijakan seperti ini, kita pasti bantu provinsi, kita pasti bantu. Kami tahu beban provinsi sangat besar, dan kota alhamdulillah punya keuntungan yang luar biasa. Kita kan koordinasi, persis sama dengan stadion. Stadion tidak ada yang bisa bikin jalannya, provinsi tidak punya uang. Pemerintah kota bantu 200 miliar, sudah masuk sekarang, alhamdulillah. Komitmen, saya sepakat sama beliau, ya, kami pahami, kami punya PAD 5,6 triliun, ya bukan 4 triliun, 5,6 triliun. Kami punya PAD insya Allah tahun depan 2,1 triliun. Kami siap membantu provinsi, tapi sayangnya sudah mau habis masa jabatan, tunggu Mak di provinsi langsung. Ya. Baik, terima kasih. Sekarang kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2, waktunya 60 detik. Pak Andi Sudirman, Ibu Fatma yang saya cintai, persoalan hari ini begitu banyak petani dan nelayan yang kasihan sekali. Bicara petani dan nelayan di negara lain, bicara tentang orang kaya. Tapi bicara tentang petani dan nelayan di negeri kita, bicara tentang susah dan sesa. Baru tanam, sesa bibit. Habis itu sesa pupuk. Habis itu sesa air. Habis itu sesa pompa. Habis itu setelah panen Bapak Ibu sekalian, harga turun. Kami berdua kita akan membuat namanya government of taker. Kita akan membeli semua produk petani, kita akan bantu petani sistem pengelolaan lahan, alat berat per kecamatan kita siapkan untuk pencetakan sawah. Kita intervensi pupuk dan bibit. Saya minta tanggapannya seperti itu. Kenapa tidak dari dulu seperti itu di Sulawesi Selatan? Ya. Baik, terima kasih. Waktunya untuk menjawab paslon 2, silakan. Baik, mungkin karena beliau pasangan 01 ini di kota ya, mungkin belum pernah melihat bagaimana masyarakat petani menghadapi siasat real. Realnya dengan kondisi kita pemerintah provinsi ketika kami 2023-2022 kami pernah memecahkan rekor bersama petani tentu dan kabupaten kota, itu tertinggi produksi beras nasional 2022. Sehingga saya mendapatkan penghargaan dalam waktu 3 bulan Adikarya dan Wirakarya dari Bapak Presiden sebagai surplus tertinggi 2 juta lebih di Sulawesi Selatan. Apa yang kami lakukan? Kita tidak mendapatkan penghargaan secara begitu saja. Kita mengintervensi pertama provinsi membangun dan memproduksi bibit mandiri, namanya Mandiri Andalan.
Dan itu bibit diserahkan untuk 100.000 hektar sawah. Dan BPS menyatakan kemarin waktu kami turun sama-sama mengecek, kenaikannya 20%. Bibit saja yang kita berikan ini, benih saja kita berikan ke masyarakat ini sudah menjadi karya nyata untuk mereka semua. Bukan persoalan yang kita kemudian menyampaikan narasi-narasi yang tidak akan sampai ke sana. Kita harus memberikan bagaimana yang realistis, bukan sesuatu janji yang optimistik. Karena kenapa? Kita memiliki 1 juta hektar lebih sawah. Kami membangun puluhan ribu irigasi. Kami membangun dari hulu sampai hilir. Dan bahkan terakhir waktu kami surplus besar-besaran 2022 beras, kami melakukan mobilisasi nasional untuk perdagangan lintas kabupaten ke provinsi lain. Artinya apa? Produksi membludak, tapi tentu ada namanya hukum ekonomi. Supply and demand itu selalu. Bagaimana beli, produksi selalu terjadi itu. Itu yang harus kita kontrol. Pada prinsipnya bahwa apa yang kita sampaikan adalah realistic plan, adalah perencanaan yang sesuai dengan apa yang kemudian realita ke depan. Bukan optimistik, sesuatu yang janji kemudian agak berat untuk kemudian kita lakukan. Baik, terima kasih. Silakan paslon nomor 1 untuk menanggapi. Saya sudah keliling seluruh Sulawesi Selatan. Saya sudah keliling seluruh Sulawesi Selatan. Petani menjerit, Bapak Ibu sekalian. Kalau dibilang tadi ada kenaikan, jelas sekali di statistik mengatakan luas panen padi 2023 mencapai 0,97 juta hektar, mengalami penurunan 70,29 ribu hektar atau 6,77% dibandingkan luas panen pada saat 2022. Begitupun gabah kering giling mengalami penurunan 483,78 ribu ton. Di statistik ngomong begitu, di daerah, di lapangan, di sawah-sawah mereka semua menjerit. Kami menyampaikan konsep-konsep yang kami miliki. Kami memang kota, tapi alhamdulillah setelah kami keliling Sulawesi Selatan, kami mampu menyerap semua jeritan petani. Insya Allah para petani dan nelayan, tunggu media. Insya Allah kita selesaikan itu. Baik, silakan paslon nomor 2 untuk menanggapi. Baik, agak susah kita berdiskusi karena kota tidak punya sawah. Saya mau sampaikan, sebenarnya begini, kalau kita mau liniernya, perubahan jumlah sawah hektar dalam semua kabupaten kota terjadi, termasuk kota Makassar, alih fungsi lahan banyak terjadi. Kenapa? Salah satunya adalah karena tidak adanya RDTR yang dilaksanakan termasuk di perkotaan. Termasuk kota Makassar tidak memiliki RDTR. Apa itu RDTR? Rencana detail tata ruang. Sehingga akan mengunci semua orang. Tidak boleh bertani bukan pada tempatnya, tidak boleh membangun rumah bukan pada areanya, sehingga tidak terjadi kesembrautan. Saya tahu juga kenapa tidak dikeluarkan RDTR itu, saya tahu juga. Sampai saya mau mengambil alih tapi karena diberikan kesempatan kepada kabupaten kota. Saya perlu sampaikan, RDTN menetapkan orang untuk tidak melaksanakan tidak sesuai dengan regulasi, sehingga itu akan mengunci. Peralihan alih fungsi lahan itu juga bisa terjadi karena tidak adanya RDTR. Baik, terima kasih. Dan di segmen terakhir kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing paslon. Saat lagi kami segera kembali. Pengumuman. Informasi penting untuk seluruh warga. Sudah tahu kan? Ada pilkada serentak. Ini kesempatan kita memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ayo kita semua berpartisipasi dalam Pilkada 2024. Jangan lupa, Rabu 27 November datang ke TPS.
Masih bersama dalam debat publik pertama Provinsi Sulawesi Selatan, pada sesi terakhir ini kami memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan closing statement. Langsung saja kami beri kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan statement penutup, waktu 120 detik saat Anda mulai bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa dan masyarakat Sulawesi Selatan andalan hati. Saat ini kita telah menyaksikan hamparan kebaikan yang kami sampaikan sebagai calon pemimpin di Sulawesi Selatan. Saat ini mungkin ada dari kita yang mungkin masih penuh dengan keraguan. Lalu mungkin kita juga masih belum yakin dengan harapan-harapan dan bahkan mungkin ada yang sangsi masa depan. Sulawesi Selatan masih membutuhkan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan akses kesehatan yang memadai, peningkatan keberlanjutan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Namun yakinlah bahwa pembangunan Sulawesi Selatan yang berkelanjutan membutuhkan figur andalan yang bekerja setulus hati. Karena kerja nyata lebih baik daripada janji-janji belaka. Perjalanan menuju Sulawesi Selatan maju sudah setengah jalan. Hanya ada dua pilihan, bersama nahkoda handal atau tenggelam di lautan. Mereka yang lompat keluar dari kapal akan tenggelam. Mereka yang tinggal adalah orang-orang andalan yang akan mencapai tujuan. Untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan, gunung pun akan kudaki, lautan pun akan kuseberangi. Mari membersamai perjuangan kami menjemput kemenangan pada tanggal 27 November 2024. Nomor 2 saling menguatkan di dalam bilik suara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kepada paslon nomor 1 menyampaikan statement penutup, waktunya 120 detik. Pasangan dia mengusung gagasan perubahan nasib tambah baik, bukan kemunduran. Alhamdulillah tadi kita sudah melihat bagaimana perdebatan dan saya kira penilaian di tangan kita semua. Maka dengan itu kepada segenap masyarakat Sulawesi Selatan, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sudah mendengarkan apa yang kami lakukan dari pengalaman dan gagasan yang insya Allah kami sampaikan. Semua yang kesampaikan itu sudah merupakan fakta. Kalau kita lihat di belakang sini, satu fakta lebih baik dari 1000 kata. Satu bukti lebih baik dari 1000 janji. Anuturiolo memang kita punya itu. Maka dengan itu, spesial kepada segenap perawat kebudayaan, Amat Toa di Tanah Toa Kajang, para bisu di Pangkep dan Bone, para tetuah Tanah Karampuang, para uak di Tolotang, para pemangku negeri Botilangi di Toraja, dan seluruh yang telah merawat kearifan Tanah Sulawesi Selatan. Saya dan Pak Azhar mengaturkan terima kasih, sekaligus menyampaikan bahwa kami, kebudayaan adalah identitas yang harus dirawat dengan kesungguhan hati. Karena Sulsel tak pernah ada tanpa kearifan mereka. Kepada tokoh-tokoh yang meletakkan kebijakan besar dan kemajuan di Sulawesi Selatan, bukan kemunduran dan bukan utang. Pak Ahmad Lamo, Andi Odang, Ahmad Amiruddin, Zainal Basri Palaguna, Bapak Amin Sam, Bapak Sahrul Yassin Limpo, dan Bapak Nurdin Halid yang membuat Nurdin Abdullah, mohon maaf. Terima kasih, kami tegaskan bahwa apa yang telah kami letakkan akan menjadi komitmen kami demi Sulawesi Selatan. Kuri Sumanga Silu Solanasang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan kepada dua pasangan calon. Demikianlah perjumpaan kita dalam debat publik pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum saya tutup, saya menginformasikan setelah ini Anda akan menyaksikan live report
yang akan berlangsung dari posko pemenangan masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Saya Sister Taregan pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di debat publik Provinsi Sulawesi Selatan berikutnya. Salah satu posko pemenangan 02 dan seperti apa sebenarnya harapan mereka atas pasangan 02 ini sudah bergabung bersama kami Irwan sebagai jubir andalan hati. Selamat malam Pak Irwan. Malam. Apa harapannya untuk pasangan 02 di debat kali ini Pak? Kita berharap sebenarnya ini menjadi sebuah pendidikan politik bagi publik kita, tapi juga sekaligus pertanggungjawaban dari kandidat kita yang merupakan mantan gubernur. 3 tahun beliau membangun dan itu dibuktikan dengan banyaknya prestasi. Anda bisa membuka angka-angka, statistik, data-data tentang pencapaian-pencapaian dan kita akan mendapatkan data-data yang luar biasa. Hanya 3 tahun tapi pencapaiannya meningkat semua. Makanya tadi ketika paslon lain mengatakan ada data kita turun, memang datanya keliru. Jadi ya sangat kita sayangkan sebenarnya. Dan kita sangat disupport oleh pendukung yang Anda bisa lihat sendiri luar biasa semangatnya dan ini akan menjadi energi baru bagi kami insya Allah. Oke, baik. Saudara dan juga di sini masih ramai dan masih menunggu tetap saja 02 ini menjadi andalan hati dari tim pemenangan 02 di Kota Makassar. Saudara, debat publik pertama Pilgub Sulawesi Selatan baru saja kita saksikan bersama di mana masing-masing paslon saling adu gagasan terkait dengan kesejahteraan dan juga pelayanan publik. Kami sudah bersama dengan tim pemenangan paslon nomor 1 Bapak Andi Makmur. Bapak bisa jelaskan Bapak ini bagaimana pandangan Anda melihat performa debat malam ini Pak? Ya. Kalau kita melihat dari awal sampai dengan saat ini, debat yang saat ini cukup dikuasai oleh, sangat dikuasai oleh paslon nomor urut 1 Dhani Ashar. Mulai dari permasalahan kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan pemberdayaan perempuan. Cukup luar biasa Bapak Dhani Ashar kemudian mengurai persoalan-persoalan dan memberikan solusi yang lebih maksimal ketika beliau terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Selatan. Saya pikir debat ini cukup sangat baik dan begitu maksimal beliau tampil dalam memberikan solusi-solusi untuk Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Pak Andi. Nantinya juga saudara kita akan melihat kembali masing-masing paslon saling beradu gagasan dalam debat publik kedua yang akan tayang di 10 November 2024 mendatang. Wafiq Asisa, Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kasih, Anda telah menyaksikan debat publik pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan dipersembahkan oleh